Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Ya, kita kembali lagi ke mata kuliah Manajemen Distribusi dan Delivery. Kali ini kita akan membahas tentang Distribution Requirement Planning, atau istilah kerennya itu dikenal dengan DRP. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa DRP ini sangat penting untuk menentukan jumlah barang atau jumlah produk yang akan didistribusikan ke konsumen, tentu dengan konsep yang efektif dan efisien. Oke, sebelum mulai ke materinya, silakan Anda mensubscribe dan juga men-like materi ini. DRP. Apa itu DRP? Jadi ada orang bilang DRP itu Distribution Requirement Planning, ada bilang Distribution Resource Planning, ya. Nah, ini intinya adalah untuk menentukan kapan, ya, di mana dan berapa banyak persediaan distribusi yang dibutuhkan. Jadi berapa banyak barang yang akan distribusikan supaya dia efektif dan efisien. Dan juga DRP ini merupakan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan proses distribusi dan penyimpanan di dalam gudang dalam waktu tertentu, sehingga kita bisa tahu jumlah yang disimpan di dalam gudang dan jumlah atau kapan di mana barang itu akan didistribusikan. Nah, fungsi DRP ini sangat penting. Dan nanti di materi selanjutnya kita akan mencoba untuk bagaimana menghitung-hitung atau bagaimana melakukan perhitungan dengan metode DRP. Oke, ada juga DRP itu adalah suatu proses manajemen, ya. Jelas kita bicara tentang manajemen distribusi yang menentukan kebutuhan inventory stocking, yaitu untuk menentukan stok inventory, lokasinya, dan untuk mensuplai sumber-sumber supaya sesuai dengan demand. Jadi jangan sampai barang tersebut dia kelebihan ataupun kekurangan di dalam gudang, sehingga service level atau sehingga konsumen tidak terpenuhi pesanannya. Nah, DRP ini di dalam konsep supply chain yaitu dia bersifat centralized push system. Jadi ibaratnya DRP ini harus punya stok, ya. Dia push. Kalau misalnya dia pull, sistem tarik itu tidak bisa, ya. Jadi emang ini digunakan untuk barang-barang yang harus mempunyai stok di dalam warehouse-nya. Oke, nah ya, jadi nanti di sini bisa dibahas lagi mengenai bahwa ada space warehouse, ya, tenaga kerja, uang, fasilitas transportasi. Namun kita di sini akan lebih bagaimana cara menghitung rencana kebutuhan distribusi yang tepat dan efisien. Awal mulanya itu, jadi ada Logistic Resource Requirement Planning. Ini adalah menyatakan bahwa sumber daya atau misalnya kapabilitas atau semua kebutuhan itu terpenuhi di dalam rantai pasok di bidang logistik. Nah, kalau di DRP ini adalah bagaimana untuk proses pengirimannya. Berapa barang yang akan dikirim, jumlahnya berapa, lokasinya di mana, dan kebutuhannya berapa. Nah, DRP ini sangat cocok untuk saluran industri atau saluran distribusi yang dia memiliki wholesaler atau distributor, ya. Jadi tidak bisa DRP ini digunakan untuk produsen ke konsumen, ya. Ini ada level yang level 5. Jadi harus atau level 4. Jadi ada produksi, ada distributor atau wholesaler, dan retail dan konsumen. Ini sangat cocok untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai warehouse. Nah, ini ya, ini ada yang sistem pool. Jadi ini ada forecast-nya yang sudah ada di perusahaan, kemudian terjadi produksi, kemudian di sini ada distribution center, sini ada warehouse, ada pembagiannya. Misal contoh di sini adalah distribution center 1 60%, 40%, 50% ke warehouse-nya, 45%, 63%-nya lokasi. Kemudian nanti hasil dari sini akan menjadi demand dari suatu proses produksi ini, ya. Jadi sistemnya adalah sistem pool. Ya, nah ini bedanya push dan pull distribution. Jadi kalau misalnya sistemnya dia push, ya, sistemnya push dia seperti ini.
dia akan berbicara alokasi jumlah yang akan ditempatkan di dalam warehouse-nya, ya, sehingga terpenuhi, ya, misalnya 60%, 40%, 80%. Nah, ini adalah fungsi dari alokasi DRP. Nah, kalau kita bicara pull, tarik, ya, sistem tarik, maka DRP ini akan berubah menjadi proses lead time, ya. Jadi misalnya untuk konsumen dia butuh waktu 4 hari, maka di sini butuh 4 hari. Jadi totalnya dari distributor ke konsumen itu bisa dihitung, ya. Di sini misal 5 tambah 9, ya, tambah lagi 9 kalau misalnya konsumen ini. Anggaplah misalnya store 5, berarti 4 tambah 4 tambah 5, 9, berarti 13 hari barang ini dari gudang sampai ke konsumen bisa sampai, ya. Jadi kalau misalnya kita bicara push, dia adalah lokasi, jumlah, kuantiti barang yang bisa dikirimkan. Oke, nah ini adalah perbedaannya antara push dan pull distribusi. Ya, kalau replenishment, ya, pengisian kembalinya, pull itu jelas dia harus memiliki warehouse, dan push juga dia ada punya centralized, punya warehouse, ya, tapi dia terpusat. Kalau pull dia punya beberapa distribution cabang, ya, atau misalnya pun distribution centernya, ya, punya beberapa lokasi. Nah, kalau pull dia sistemnya warehouse, kalau ini adalah seluruh sistem karena berbutuh dengan alokasi, ya. Kemudian kalau misalnya pull ini warehouse, kalau ini ada tingkat keseluruhan, ya. Nah, kalau misalnya di ROP-nya, reorder point-nya, ini adalah sistem periodik, ya, sistem berkala. Kalau misalnya push, dia harus memiliki safety stock, ya. Jadi kalau push, dia harus memiliki atau perencanaan cadangan produknya, atau istilah dengan safety stock. Oke, ya, ini hampir sama yang tadi dijelaskan. Jadi misalnya dia sebagai penerima saja, yang bergerak atau yang berfungsi dalam pengiriman barang adalah Master Distribution Center. Ya, ini contohnya kalau misalnya sistem push, ya. Nah, sistem push dia kan punya lokasi, misalnya contoh ini adalah lokasi alokasi misalnya produknya, barangnya. Jadi di sini misal contoh dia punya produk ini 15.000, ya, 15.000 forecastnya mingguannya, ya. Kemudian dia bagi ke regionnya, ke daerahnya. Misal anggaplah Jakarta, ya, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Selatan, Utara, gitu, ya. Nah, dia punya persentasenya. Maka tinggal dihitung untuk Jakarta misalnya Utara, di sini, ya, berarti 15.000 dikali 12% sama 1.500. Nah, ini kan region 1 tadi misalnya jadi ini, ya, misalnya tadi Jakarta Utara, maka dia punya alokasi juga, ya, punya alokasi, maka dihitungnya dari sini 1.800 dikali 40% sama dengan 720 unit. Nah, kemudian misalnya Jakarta Utara punya beberapa kecamatan, gitu kan, punya wilayah. Nah, tinggal dibikin. Kalau Jakarta Utara 720, maka di sini punya target tinggal 720 dikali 30 sama 216 unit. Ya, begitu dan seterusnya, ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke DRP-nya. DRP ini adalah suatu konsep implementasi, ya, dalam sistem distribusi push, ya, yang dia memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, dia harus punya time phase planning logic. Berarti dia punya fase waktu, ada lead time-nya. Jadi punya tabel-tabelnya. Seperti kalau misalnya diproduksi itu ada MRP, ya. Jadi penghitungan MRP ini penghitungan DRP ini hampir sama dengan perhitungan di MRP, ya. Kemudian dia harus ada bill of distribution-nya, keterkaitan tingkat distribusinya, ya, dalam BOD. Ada including to master scheduling, ada penjadwalannya, ada POR-nya, ya, plan order release-nya, berapa yang harus order dirilis. Kemudian ada planning horizon-nya, ada jangka waktunya. Kemudian ada frekuensi dalam untuk pengisian kembalinya atau frekuensi of replanning. Ya, nah ini contohnya antara MRP dengan DRP. Kalau MRP kan seperti ini, ya. Jadi misalnya kebutuhan, contoh pengen buat lemari, maka butuh berapa kayu, berapa paku, berapa kaca, ya. Kemudian kayu ini butuhnya berapa pan dan berapa triplek. Nah, kalau DRP juga begitu. Misalnya dalam satu pabrik, ya, dia kan sistem push, ya, sistem push. Jadi regional A berapa, regional B berapa, ya. Kemudian warehouse berapa, ini berapa, ya. Kemudian ke retailnya berapa, ya. Nah, ini
integrasi hubungan distribusi dan manufaktur. Kalau misalnya MRP di dalam manufaktur, dalam produksi, dia berhubungan dengan produknya. Kalau DRP ini adalah berhubungan dengan distribusinya. Nah, kemudian integrasinya adalah berhubungan di sini perencanaan produksinya, sehingga bisa tahu berapa jumlah yang harus dibuat dan berapa jumlah yang harus dikirim ya. Jadi ada singkatan MS, Master Production Schedule, ya, Master Distribution Center, Regular Distribution Center, dan Load Distribution Center ya. Jadi ini adalah strukturnya di dalam DRP. Oke, ini sama ya, MRP ya. Kemudian ini ada DRP-nya seperti ini. Ini adalah di production planning-nya. Ya, ini tadi sama seperti itu. Nah, sekarang apa sih keuntungan dalam DRP? Ya, keuntungan dari DRP adalah yang pertama untuk ketergantungan terhadap persediaan distribusi dan manufaktur. Jadi dengan kita tahu jumlah distribusi yang dikirimkan, maka itu bisa menjadi tadi master production schedule-nya bagi manufaktur. Ya. Kemudian untuk menjadi suatu jaringan distribusi yang lengkap, ya, memberikan gambaran jelas dari bahu jaringannya. Ya. Kemudian menyusun kerangka kerja untuk logistik. Jadi bagaimana logistik dikendalikan, jangan sampai kelebihan barang atau misalnya overload ya barang yang dikirimkan ya. Nanti pada suatu saat ternyata misalnya low quantity, less quantity, kuantitinya sedikit. Nah, itu jangan sampai terjadi, maka dia itu sangat penting. Nah, dan ini juga ya untuk merencanakan penjadwalan distribusi ke titik distribusi. Nah, tadi kalau misalnya sistem push, maka berlaku namanya safety stock atau stok bercadangan ya. Ini rumusnya untuk menghitung safety stock ya, Z alpha dikali standar deviasi dikali akar lead time ya. Nah, ini kita harus tahu dulu tingkat service level yang diinginkan oleh perusahaan berapa ya. Misalnya 99% berarti Z alpha-nya itu adalah misalnya 3,09 ya. Jadi kita harus tahu ini dulu, dan ini ditentukan oleh perusahaan. Nanti tinggal kita lihat di tabelnya ya. Ya, sekarang kita masuk untuk contoh soal ya. Nah, di sini ada contoh soal mengenai perhitungan DRP. Kita coba baca dulu ya. Suatu sistem distribusi memiliki 3 daerah distribusi, yaitu daerah A, B, dan C. Jadi ada 3 daerah distribusi ya. Ada center A, ada center B, dan center C. Kemudian nanti bisa diketahui berapa jumlah center sentralnya ya. Nah, di sini peramalan permintaan produk selama 8 minggu atau 8 periode ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, ini sudah diketahui jumlah gross requirement-nya. Nah, dari tabel tersebut diketahui produknya lot size ya, persediaan pengaman safety stock, dan lead time-nya, dan juga persediaan di tangan atau stock on hand atau barang yang ada di gudang. Nah, sekarang kita coba untuk menyelesaikan satu kasus ini, yaitu yang di center A ya. Sebelum kita menghitung, saya coba menjelaskan dulu apa isi dari tabel ini ya. Jadi ada safety stock, yaitu cadangan pengaman, jadi ini tidak boleh diambil ya. Kemudian ada lot size, ini adalah pesanan, jadi setiap kali pesanan itu jumlahnya 120 unit. Dan juga lead time-nya, jangka waktu pengirimannya itu mungkin 1 minggu atau 1 periode ya. Nah, ini adalah periodenya ya. Kemudian di sini ada keterangan-keterangannya ya, atau time phase distribution requirement planning ya. Yang pertama adalah gross requirement. Gross requirement adalah kebutuhan kotornya ya per periode. Yang kedua schedule receipts ya. Schedule receipt ini adalah apabila ada jadwal pesanan secara rutin ya. Jadi kalau misalnya ada di sini ya tertulis harusnya gitu ya. Kemudian project on hand, nah ini adalah barang yang ada di tangan atau barang yang ada di gudang kita. Natural requirement adalah kebutuhan bersihnya, berapa kebutuhan bersih per periodenya. Plan order receipt adalah barang yang masuk ke dalam gudang. Plan order release adalah barang yang dipesan melalui center pusatnya, seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke perhitungannya, ini tabelnya. Jadi di sini diketahui bahwa barang di gudang tuh di center A ini adalah 70 atau ditulis dengan project on hand. Nah, sekarang kita masuk ke periode pertama. Nah, di periode pertama ini adalah requirement-nya sebanyak 30 unit. Nah, cara perhitungannya bagaimana? Schedule receipt kan tidak ada ya, seperti itu. Maka langsung aja 70 dikurang 30. Berapa jumlahnya? 40. Ya.
Need requirement-nya, nah karena kan masih bisa terpenuhi ya, maka tidak butuh need requirement. Kemudian tidak perlu order dan release ya. Kita masuk ke produk kedua, kita lihat permintaannya ada 30, barang kita ada 40. Nah, kalau kita ambil langsung 40 dikurang 30 sisanya 10. Nah, ingat kita di sini punya safety stock. Safety stock harus tersedia 30, batasnya adalah 30. Nah, caranya bagaimana? Berarti kita harus pesan ya. Nah, masuklah pesan di sini, plan order release, berapa jumlahnya? 120 ya. Maka karena ini lead time-nya 1 minggu, periode 1 dalam satu ya, maka plan order receipt-nya atau barang diterima di gudangnya adalah 120 ya, seperti tulis. Nah, sekarang barang kita ada berapa? Berarti barang kita kan ada plan order receipt, barang di gudang kita 120 ditambah 40, berarti totalnya adalah 160. Nah, sekarang kita bisa menyelesaikan ke periode yang kedua ya. Periode kedua kebutuhannya adalah 30, sedangkan barang kita ada 160, maka project on hand-nya sekarang di periode 2 adalah 160 dikurang 30, berarti 130 ya. Nah, sekarang kita menghitung need requirement-nya. Berapa sih sebenarnya need requirement-nya? Nah, kan tadi awal kita barangnya adalah 40 ya, seperti itu. Safety stock kita ada 30. Nah, pertama caranya adalah project on hand dikurangi dulu safety stock-nya ya. Berarti 40 dikurang 30. Berarti kan kita bisa ada cadangan 10. Kebutuhannya adalah 30. Nah, ini kan 10 ini bisa mengcover 30 ini. Berarti tinggal 30 dikurang 10. Jadi net requirement sebenarnya adalah 20. Oke? Sampai di sini paham? Ya, kita lanjut ke periode ketiga. Nah, di sini kita ketahui bahwa barang kita ada sejumlah 130 ya. Berarti tinggal kurangin aja 130 dikurang 30. Ya, berarti 100. Ya, seperti itu. Kemudian kita lihat periode keempat, kebutuhan 30, barang kita ada 100 dikurang 30 ya, berarti 70 ya. Oke, 70 dikurang 30 masih bisa mengcover safety stock kita? Masih ya, berarti 70 dikurang 30 jumlahnya adalah 40 ya. Periode ke-6 ya, barang kita 40, permintaan 30. Nah, kalau di sini kan kita lihat kitnya akan memakan safety stock, maka kita wajib untuk plan order release ya. Masuk ke sini 120, barangnya masuk 1 lead time jadi 120. Berarti barang kita ada 160, kebutuhannya 30, berarti tinggal 130 ya. Kemudian net requirement-nya 40 ya, kemudian 30, 10 kurang 30 20 ya. Oh, hampir sama dengan yang di sini ya. Ya kenapa? Karena ini jumlah gross requirement-nya sama ya, seperti itu. Nah, tinggal ke periode 7 itu 130 yang 30 adalah 100, kemudian 100 kurang 30 70. Nah, inilah distribution requirement planning di dalam center A ya. Cara bacanya bagaimana? Berarti dalam center A ini kebutuhannya adalah di periode pertama itu 120 dan periode ke-5 itu 120. Jadi pesannya 2 kali ya, seperti itu. Nah, sekarang silakan Anda kerjakan di center B dan di center C-nya. Nah, di sini safety stock-nya tidak diketahui. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang safety stock ya. Tinggal Anda copy paste saja. Nah, ini lihat lead time-nya 2 ya, berarti dia 2 periode. Kalau Anda pesannya di sini, berarti dia akan datangnya di periode 2-nya ya, seperti situ ya. Nah, kemudian nanti Anda tinggal dapat gross requirement yang per masing-masing dari centernya. Dilihat dari mana? Dari plan order release-nya ya, seperti itu. Ya, silakan kerjakan dalam waktu 1 minggu. Ya, sekarang kita akan mencoba untuk menghitung safety stock ya. Nah, ini rumus safety stock yang tadi sudah dijelaskan. Safety stock sama Z alpha dikali delta dikali akar L. L ini adalah lead time. Nah, pertama kita harus tentukan dulu tinggal service levelnya berapa. Nah, anggaplah tetap service levelnya ini adalah di angka di sini saya sudah mencoba perhitungan 1,96, berarti di 97,50% ya. Ini perusahaan pengen 97,50%. Nah, caranya adalah kita dapat menghitung Z alfanya. Z alfanya berarti dia adalah 1,96 ya. Ini di sini ya, ini saya bikin 1,96. Nah, kita kan untuk mencari standar deviasinya ya. Nah, ini standar deviasi, rumusnya ini ya. Standar deviasi atau simpangan baku sama dengan akar jumlah dari
angka pertama dibagi rata-rata, kuadrat dibagi n-1 ya. Nah, ini saya sudah coba yang ini ya, yang ini nih. Ya, yang ini dia tinggal kita bikin. Ya, ini 20 dikurang penjumlahannya, rata-rata 20 dikurang rata-ratanya dikuadratin ya, seperti itu sampai seterusnya ya. Maka didapatlah jumlahnya sebesar ini rata-ratanya ya. 101,0714. Kemudian kita kan harus mengakarkan, maka akar dari 101,0714 adalah ini ya. Jadi 11,8735. Maka dengan rumus safety stock kita dapat ketahui ya, Z alpha dikali delta dikali akar lead time ya. Jadi berapa Z alpha nya 1,96 ya. Kemudian dikali berapa tadi rata-rata ini si bahan bakunya 11,877. Kemudian dikali 1 lead time, maka dapat 23,2796. Nah, ini kan kalau barang tidak bisa dia di berkoma-koma begini ya, maka kita bulatkan saja. Anggap safety stocknya adalah 24. Oke. Nah, sekarang jadi tinggal Anda kerjakan tugasnya ini ya. Tugasnya dari center B, center C, dan di sentralnya berapa. Oke, saya tunggu tugasnya dalam waktu sampai 1 minggu. Terima kasih, sampai ketemu ke pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah nonton video-videonya kan? Sekarang tinggal Anda men-like, men-subscribe, dan men-komen video-video yang sudah saya tampilkan. Apabila menurut Anda ada manfaat dari video-video saya, mohon untuk di-share ke teman-teman Anda. Oke, sampai di sini. Salam industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.